sebelum materi di-share nih, aku mau ngobrol sebentar sama Bu Dokter. Bu Dokter, sekarang lagi praktek di mana sih? Aku tuh hari-harinya sih yang fullnya tuh di rumah sakit sih. Rumah sakit tapi jauh di Tanjung Priuk di pelabuhan sana. Rumah sakit Nah, pelabuhan itu ya? iya betul. Sisanya sih di klinik swasta. Oh, oke, daerah Jakarta ya. Berarti, Mm-mm. nah, teman-teman kita sangat beruntung loh ya malam hari ini kedatangan dokter gigi. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan sekitar topik atau mengenai kesehatan gigi dan mulut, boleh ya langsung ditanyakan. Mbak Uci boleh di-share screen ya materinya. Oke, ditunggu sebentar ya lagi. Nah, kira-kira teman-teman semuanya sudah terlihatkah materinya? Udah, Mbak. Udah, oke, baik. Dari dokter udah kelihatan ya, Bu Dok? Udah. Sip, silahkan monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Sukmanusa, cuma biasanya dipanggil Unis. Kalau emang sering barengan sama Coach Lisa, kalau dipanggil Unis, Unis, Unis tuh yang agak suka kadang-kadang aku suka nawar tuh emang aku sih kadang-kadang. Aku tuh udah jadi member Lisfit tuh dari awal sih, dari awal Coach Lisa bikin, bahkan sebelum Coach Lisa bikin juga. eh Sebenarnya anak aku kayaknya ini deh, bentar ya. Ya, Oke, sambil menunggu Bu Dokter, boleh ya ngobrol-ngobrol dulu nih. Ada Mbak Rani, ada Mbak Andini. Mbak Andini, hai, selamat malam. Lagi apa nih Mbak Andini? Malam, Mbak. Biasa Malam, lagi dikerjain oleh tugas. tugas rumah tangga ya. Semoga udah Dikerjain makan oleh malam ya tugas. Mbak. Ini baru mau. Oh, baru mau oke. Ya sambil nyiapin makan malam sambil menyimak webinar. Oke, silakan Bu Dokter. Oke, iya aku apa namanya waktu pas pertama kali ditawarin suruh ngisi webinar aku juga bingung sih sebenarnya kayak kok kok bisa misalnya ngisi minta ngisi dokter gigi ya kan kenapa ya kan kan nggak ada hubungannya tadi ya mikirnya gitu kan tapi pas dipikir-pikir oh ya juga ya kan secara kan kalau dokter gigi kan pasti selalu ngingetin makanannya harus sehat karena kan tuh ngaruh juga buat kesehatan gigi dan mulut dan emang kita kan program kesehatan kita ya emang makanan kita juga harus sehat intinya sih seperti itu ya jadi makanya aku tuh oh ya udah bolehlah aku sekalian edukasi juga gitu kan soalnya sekarang tuh banyak sih udah mulai makin aware juga pasien-pasien aku yang tadinya mungkin dulu jarang kalau orang ke dokter gigi kan takut ya atau mindsetnya gimana gitu kan kalau Betul, sekarang sih betul. udah lebih aku tuh suka nanya gitu kenapa takut sama dokter gigi pikiran aku gitu kan apa ya dokter giginya seram kan tidak mungkin ya dokter giginya seperti ini seram kan tidak kan Oh, pikiran tidak aku mungkin gitu. jauh banget dari Nah, seramnya. iya. Jadi makanya aku suka mikir kenapa segitu takutnya ke dokter gigi gitu loh. Tapi kayak pas datang tuh selalu dalam keadaan yang bener-bener sakit banget gitu kan. Kayak susah banget edukasi orang tuh untuk kayak ya udah nggak usah nunggu sakit, cuman datang kontrol, cuma bersihin doang kan nanti dicek gitu. Ada apa sih masalahnya di giginya gitu kan. Jadi kan kayak lebih ke apa ya? Ketemu sesuatu yang ternyata belum jadi parah intinya kan bisa dikerjain dulu gitu. Intinya sih ke situ. Nah, makanya sih Benar, benar. sebenarnya sekalian edukasi juga soal kesehatan gigi dan mulut dan kita tuh juga mau bilang, maksudnya kalau ke dokter gigi tuh nggak usah takut, nggak usah berpikiran nanti akan gimana, malah justru nanti kalau ditunda-tunda-tunda malah akan jadi lebih parah intinya sih gitu. Dan kita juga ngejelasin juga gimana sih pas ada tipsnya nggak sih untuk mencegah supaya giginya nggak berlubang, nantinya nggak sakit atau gimana kan mungkin nanti saya bantu jelasin juga intinya sih gitu. Oke, kita boleh mulai aja slide-nya. Oke. Nah, jadi sebenarnya pengertian kesehatan gigi dan mulut kan sebenarnya kan kesehatan gigi dan mulut tuh harus selalu dijaga ya. Keduanya tuh emang memiliki peranan yang amat sangat penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Karena kan kita kan apa yang kita makan tuh masuk semuanya dari gigi dan mulut intinya gitu kan. Jadi itu sebenarnya gigi dan mulut tuh punya peranan yang cukup penting untuk nutrisi di tubuh kita gitu. Jadi kalau tidak dijaga pun resiko terhadap penyakit atau masalah kesehatan lainnya pasti banget meningkat gitu. Awal mulanya pasti banyak dari awalnya dari makanan yang masuk ke dalam mulut itu tuh pasti ada aja gitu. Kalau misalnya kita nggak menjaga itu. Next.
Oke, ini dari struktur gigi. Mungkin kalau orang taunya cuman ya udah gigi itu kan ada yang kepalanya, mahkotanya, ada akarnya. Cuman di dalam gigi itu kita ada mahkota dan akar itu dari strukturnya ada yang namanya email, ada yang dentin, ada yang namanya pulpa atau syaraf gigi yang kalau orang udah kena syaraf gigi itu pasti nyut-nyutan banget, ada gusinya dan di bawah tulangnya itu di bawah akarnya masih banyak lagi. Nextnya sebenarnya sih penyebab masalah gigi dan mulut tuh apa aja sih gitu kan? Karena kan di rongga mulut kita tuh isinya tuh banyak banget kuman, bakteri, virus, jamur tuh udah ada dari sana tuh udah ada sampai akhirnya mereka tuh sendiri menjadi flora yang normal gitu. Makanya kayak adanya yang dibilang kalau misalnya apa ya kalau kita kumur-kumur pakai something yang berbau alkohol gitu. Aku tuh selalu bilang kalau itu perlu itu boleh, tapi asal tidak jadi continue. Jadi karena ada beberapa flora yang di dalam rongga mulut kita tuh dia normal nanti akhirnya takutnya ikut ke terbunuh atau mati gitu. Sebenarnya ada beberapa bakteri yang di dalam tubuh kita tuh di dalam mulut kita tuh itu ada fungsinya gitu. Ada bisa dia untuk membuat apa sih namanya membantu membersihkan sisa-sisa kuman yang ada, sisa-sisa makanan di dalam gigi itu juga ada yang kayak gitu. Jadi apa namanya nggak ada bahaya sih sebenarnya kalau jumlahnya sedikit gitu. Nah kalau biasanya paling sering nih ya kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi sama gula, udah tuh penting banget sih. Makanya kan kadang-kadang dokter gizi selalu ngingetin kenapa kita nggak boleh makan gula. Sebenarnya sih bukan bilang nggak boleh, tapi lebih tepatnya mungkin mengurangi makan gula karena si kuman bakteri ini dalam mulut itu dia tuh suka lah intinya bahasa awamnya biar gampang dimengerti suka dia sama ada gula di dalam itu jadi kan lebih bisa akhirnya nanti bisa mengikis emel gigi akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Nah si bakterinya pun bisa menempel di dekat yang gusi-gusi kita gitu. Nanti akhirnya membentuk si plak yang akhirnya bisa membentuk keras. Jadi kalau kita suka bilang itu jadi kayak kerak karang gigi itu tuh kayak gitu. Jadi kalau sisa makanan yang nggak bersih disikatin yang nggak bersih ya otomatis lama-lama ketemu kuman bakteri di dalam mulut akhirnya dia jadi keras. Jadi makanya kenapa jadi karang gigi gitu. Nah, kalau karang gigi dibiarin biasanya sih suka bikin gusinya meradang, suka bikin apa ya kalau sikat gigi suka berdarah segala macam itu dia bisa banget kayak gitu. Oke, next. Ini sih yang paling sering ya aku ngambil yang paling sering pasien datang ke aku tuh kenapa sih keluhannya gitu kan. Pasti yang pertama itu ada yang namanya bau mulut. Bau mulut itu terjadi dari adanya sisa-sisa makanan yang kurang bersih, adanya karang gigi yang lumayan menumpuk gitu. Nah, terus sama gigi yang berlubang atau adanya sisa-sisa akar gigi. Jadi kalau mungkin pernah ngelihat orang suka mikir, yaudah loh dok, nggak apa-apa itu kan akar gigi kan kecil ini pendek gitu kan, nggak masalah dok, nggak sakit kok. Ya memang tidak sakit karena kan dia sudah mati ya, tapi isinya tuh di situ kuman, semua akhirnya menyebabkan dia bau mulut. Sama beberapa eh, kalau di masalah di dalam tubuhnya mungkin kalau lebih ke penyakit dalam mungkin karena dari asam lambungnya itu juga bisa ngaruh kayak gitu. Nah, kalau gigi berlubang ini udah pasti banyak banget sih yang datang ya apa karena keluhannya ya gigi berlubang. Kemudian ada karang giginya dan akhirnya ada yang bagian paling parah adalah si abses gigi. Jadi kayak kalau giginya dibiarkan dia berlubang sudah lama nggak dibersihkan nggak ke dokter gigi segala macam dibiarin gitu aja lama-lama akhirnya kumannya makin lama makin numpuk akhirnya dia bikin abses sampai akhirnya dia keluar bisa jadi dia cuman di gusi bisa jadi dia sampai ke pipinya atau gimana lebih parah tuh ada juga sampai kayak gitu. Oke, next. Ini contoh gambarnya doang ya. Nah ini faktor yang bisa belum sebelumnya, faktor yang bisa meningkatkan resiko mengalami masalah gigi dan mulut. Jadi yang pertama sih otomatis pasti karena tidak menjaganya kebersihan gigi dan mulut dengan baik. Kemudian kalau ada faktor merokok, jadi kalau merokok mungkin memang karena kan kita selalu bilang ya karena ada nikotinnya ya, jadi karena nikotinnya akhirnya dia nempel menyebabkan dia noda segala macam. Mungkin nodanya itu akhirnya beberapa nggak terlihat, maksudnya nggak dibiarkan, nggak dibersihkan, akhirnya dia makin lama makin makin menumpuk, akhirnya dia menyebabkan nanti giginya bisa jadi ya paling parahnya dia sampai akhirnya goyang, gitu. Sama sering mengkonsumsi makanan dan minum yang manis. Kemudian ada faktor dari penyakit namanya diabetes. Kalau misalnya kebanyakan makan gula ya akhirnya atau riwayat turunan keluarga bisa jadi karena genetik juga. Sama ya tadi refleks asam. Jadi kayak kalau ada GERD atau sakit mah segala macam itu juga lumayan bisa meningkatkan resiko masalah di dalam gigi dan mulutnya. Next.
gejala masalah gigi dan mulut. Jadi kalau kita udah merasa ada sesuatu nih dari semua yang aku jelasin ini, better sih ke dokter gigi gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung cepat tertangani. Jadi kalau dari sariawan atau luka di area rongga mulut yang tapi udah lama banget lebih dari 1 minggu atau gimana tuh nggak sembuh-sembuh, better ke dokter gigi. Jadi dicek karena bisa jadi penyebabnya tuh dia trauma terus-terusan tuh bisa aja kayak gitu. Atau ternyata ada efek yang lebih parah karena kan sariawan itu juga bisa efek penanda kalau di kita tuh bisa jadi kayak ciri pre-cancer itu juga ada yang seperti itu, dia ada yang kayak gitu, apa cancer mulut itu dia ada yang contoh awalnya tuh dia munculnya dari awal tuh dari sariawan yang nggak sembuh-sembuh itu juga ada. Kemudian ada gusi yang berdarah atau bengkak. Jadi pada saat kita sikat gigi, kalau kita sikat gigi sering banget berdarah. Terus kalau kita flossing pakai benang gigi itu juga dia sering banget berdarah atau dia gusinya tuh kelihatan gendut-gendut gitu nggak healthy gitu atau warnanya merah. Biasanya kan kalau gusi warnanya pink ya. Tapi ini gusinya warnanya lebih merah meradang gitu ya datang ke dokter gigi. Juga ada bau mulut yang tidak nyaman. Jadi bau mulut kronis kan berarti udah lama ya. Jadi kalau ada bau mulut yang sudah lama dirasakan better cek juga. Kemudian ada beberapa orang yang giginya sensitif nih, jadi kan kalau misalnya ada yang suhu panas atau dingin dia sensitif banget itu juga ada yang ngerasa orang seperti itu gitu karena aku pun sama aku giginya sensitif banget jadi aku nggak bisa minum-minum yang terlalu dingin banget gitu aku tuh nggak bisa makanya mesti ke dokter gigi nanti dicek kenapa sih ML-nya makin tipis kah atau memang giginya aja yang emang sensitif jadi nanti treatmentnya kita ajarin ke pasiennya untuk gimana sih supaya nanti mengurangi sensitivitas apabila mau minum yang dingin atau yang panas. Kemudian kalau ada sakit gigi, ada gigi yang goyang, dan kalau mulai sakit saat mengunyah atau menggigit itu jangan dibiarin karena kan memang takutnya terjadi sesuatu di bawah akar giginya gitu. Misalkan pada saat kita mengunyah makan harusnya kan kita normal aja ya kena benturan atas bawah, tapi kalau ternyata mulai tek gitu dia mulai ada yang nggak nyaman itu mesti dicek ya. Takutnya nanti ada something di bawahnya, maksudnya dalam artian adakah infeksinya di ujung akarnya. Makanya kan kenapa dia pada saat dia ngunyah atau dia sakit gitu kan karena normalnya dia nggak sakit sama sekali. Kemudian kalau udah mulai ada bengkak sedikit aja kayak bisul kecil, kalau kita ngomongnya kayak jerawat kecil gitu di samping gusi gigi yang sakit atau yang enggak, itu dari itu aja tuh udah harusnya udah lebih aware, jangan nunggu sampai dia akhirnya besar banget, datang-datang udah jadi bengkak sampai ke pipi sampai keluar itu jangan gitu. Kalau bisa sih pada saat lihat gusinya udah mulai bengkak, better dicek langsung gitu. Sama kalau ada gigi yang patah ya jangan biarin juga karena kan kalau patah dia pasti kan nggak nyaman ya buat ngunyah makan. Ya sih seperti itu. Next. Oke, ini ada cara mencegahnya masalah kesehatan gigi dan mulut. Biasanya sih kita pasti selalu reminder kalau sehat gigi itu kita 2 kali aja sebenarnya nggak usah 3 kali, mau 4 kali itu sebenarnya nggak perlu. Selama 2 kali itu dia bersih, seluruh permukaan giginya itu kena, itu insya Allah kita nggak akan menyebabkan dia namanya sisa makanan tertinggal akhirnya jadi berlubang gitu. Kalau misalnya sikat gigi itu paling penting tuh sebenarnya pagi habis mandi, habis sarapan, sama malam sebelum tidur itu paling penting banget karena kan kuman pada saat kita tidur tuh dia justru lebih aktifnya itu. Kemudian makan makanan yang bergizi dan berserat seperti sayur dan buah ya seperti si coach kita yang selalu ngingetin kita sayur serat jangan lupa pasti itu udah kayak gitu itu udah paling penting banget juga. Terus menghindari atau kalau bisa tidak merokok. Kemudian melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ada atau nggak ada keluhan datang aja cuman dok saya mau bersihin dong atau sambil boleh dicek nggak sih dok gigi saya ada yang berlubang atau tidak gitu kan sebenarnya kalau udah apa tahu dari awal lubangnya masih kecil kan enaknya tuh masih bisa langsung ditambal gitu tanpa harus dia sakit seperti itu. Kemudian minum air putih minimal 2 liter per hari sama ya seperti Coach Lisa atau dengan coach-coach yang lain selalu ngingetin air putihnya jangan lupa gitu. Terus menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi itu sama banget kan kita juga emang nggak boleh mengkonsumsi banyak gula. Kalau sebenarnya sih kalau mau minum gula boleh gitu, cuma memang dibatasi gitu. Jadi jangan terlalu banyak karena nggak baik juga buat gigi, nggak baik juga buat tubuh intinya sih gitu. Sama menghindari mengurangi makanan yang keras atau yang terlalu asam karena bisa merusak lapisan giginya gitu. Dan menjaga kesehatan tentunya olahraga segala macam jangan lupa. Terus next. Udah selesai. Aku singkat padat aja nanti kalau ada yang mau tanya bisa aku jawab jadinya. Nah, justru itu jadi memancing kita untuk bertanya-tanya ya. Mau kalau Terima nanya lumayan kan kasih. konsultasi gratis jadinya kan. Iya, lumayan banget. Bener. Udah
Udah nyatet beberapa pertanyaan. Oke, teman-teman semuanya, boleh ya kalau ada pertanyaan sekitar kesehatan gigi dan mulut, boleh disampaikan di kolom chat ya. Kita akan bahas satu persatu. Dan ada Mbak Rani di sini. Selamat malam Mbak Rani, aku bacakan ya. Dokter, benar nggak sih kalau sering minum teh kopi gitu bikin gigi kuning? Sebenarnya kan bukan bikin sampai kuning sih, mungkin lebih ke nodanya kan dia kan kalau teh atau kopi kan ada kafeinnya. Kalau kafein itu dia lebih bikin noda, nodanya kan coklat ya. Mungkin kalau terlalu banyak konsumsi ya otomatis coklatnya semakin banyak ya akan membuat giginya terlihat seperti lebih kuning. Padahal sih sebenarnya hanya tertutupi oleh nodanya aja. Tapi kalau misalnya orang Indonesia, orang Asia itu memang rata-rata giginya tuh tidak ada yang putih banget kayak putih tembok gitu, enggak, lebih ke putih kuning memang. Jadi kuningnya tuh tapi kuning natural. Jadi kalau itu dia kuningnya kuning sekali, coba dicek aja ke dokter gigi kalau misalnya emang mesti dibersihin karena sering minum teh sama kopi, better sih dibersihin sih menurut aku gitu. Oh, Tapi oke. sama satu lagi Dulu kalau tuh, misalnya emang mau ya. minum teh sama kopi, kalau bisa afternya itu jangan lupa untuk minum air putih sih dibilas jatuhnya. Jadi biar si nodanya tuh nggak terlalu langsung nempel intinya sih gitu. Oh, Karena sebenarnya kan kumur-kumur lengket gitu kan. ya. Mau kumur boleh, mau minum air putih tuh boleh banget. Jadi intinya sih biar si nodanya yang kan kopi teh itu kan dia udah ada campur gulanya juga ya. Jadi kan mungkin nodanya dia lengket sih nempel di gigi gitu. Oh, I see. Nih, pas awal-awal aku ngebiasain untuk ke dokter gigi tuh, kayaknya dokter gigi tuh cenayang banget ya tahu apa yang gue makan gitu. Habis, habis tiap kali dikorek, wah ibu nih sering minum kopi nih. Wah ibu nih sering makan ini. Lah si dokter tahu dari mana? Maaf, kita tuh cenayang, kita tuh juga tukang ini ya tukang jagal, kita juga tukang apa bangun rumah kan ke sana kita kalau lagi bikin bikin tambelan tuh sekali dibilang kok lama banget ya dok ya kayak lagi bangun apa? Ya kan kita lagi ngukir, kalau ngukir Benar, benar, gigi. benar, benar, Heeh, benar. jadi Semudah kadang itu suka kalau ya dibilang ngukir kenapa kita ya. lama banget kalau misalnya nambel atau gimana ya emang kita harus ngukir kecuali kalau kita nggak ukir ya kita templok aja kayak tukang bangunan dong berarti jadi. Oke, oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rani. Mbak Andini tadi Raisen ada pertanyaan kah? Boleh silakan di-unmute aja. Oh iya, mau nanya dokter. Apa tuh Ini apa boleh? sih? Kebetulan ini kan pas 3 bulan terakhir ini tuh, memang mulut saya tuh kayak baunya tuh kayak beda gitu kalau didiemin ya. Maksudnya kalau nggak makan nggak minum itu kayaknya baunya tuh beda gitu. Tapi Hmm. kalau dipakai makan enggak. Nah mungkin pengaruh gigi berlubang itu salah satunya kayak tadi dokter itu ya. Nah itu kalau bau mulut kayak gitu ada obatnya atau misalnya gimana? Terus satu lagi, penyebab kayak apa, lidah itu tuh kayak terasa kena makanan panas itu loh, Dok. Kenapa ya? Jadi lidah tuh rasanya kayak kena makanan panas gitu, gimana kalau kita minum panas yang kepanasan, kan Hmm. suka kayak gitu, kayak kehilang rasa gimana gitu kan, kayak kebal Baal gitu gitu gimana. ya. Kalau Heeh, bahasa iya, Sunda mah. kalau orang Sunda mah. Baal Nah ya. itu kenapa ya, Dok, ya? Maksudnya ada pengaruhnya nggak dari gigi atau apa gitu ya? Makasih, Dok. Iya, jadi sih sebenarnya kalau misalnya bau mulut tadi aku bilang kan emang salah satu faktor penyebab bau mulut emang dari gigi berlubang ya. Jadi dicek dulu gigi berlubangnya kalau emang lubangnya lumayan besar, lumayan dalam, ya otomatis itu kan isinya kumannya makin banyak ya makin numpuk di situ. Makanya kenapa membuat bau mulut kita jadi tidak sedap karena isinya kumannya banyak. Nah, kalau apa namanya? Lidahnya kerasa kayak baal gitu. Sebenarnya sih kalau dia minum panas harusnya sih enggak ya normal-normal aja. Cuman kalau misalnya dia ngerasa baal mesti dicek sih si papil-papil lidahnya ini. Coba kalau enggak, pada saat sikat gigi beli sikat lidah juga sambil disikatin lidahnya. Takutnya si ada jamur-jamur kah di lidahnya gitu. Jadi kayak misalkan yang putih-putih di lidahnya itu kan jamur ya. Akhirnya dia menutupi si lapisan si papil-papil lidahnya itu yang indera perasanya itu. Takutnya sih di situ. Coba dibersihin dulu. Kalau emang nanti belum, better ke dokter gigi sih biar dicek gitu. Ya, makasih ya, Dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Nini pertanyaannya. Next, kita ke Mbak Rizka. Dok, kalau sekalinya itu baiknya berarti 6 bulan sekali ya.
Iya dong, jadi setahun tuh 2 kali. Jadi tuh udah sebenarnya kalau kita ngomongnya sebenarnya hukum wajib tuh udah kayak 6 bulan sekali kalau bisa gitu. Tapi kalau kepepet banget minimal tuh setahun sekali itu udah harus bener-bener dicek gitu. Jadi jangan ntar datang-datang tiba-tiba karang gigi udah banyak banget. Jadi akhirnya, Numpuk gitu ya. iya nanti bukan jadi karang gigi lagi, nanti takut jadi terumbu karang nanti jadi kasihan giginya. Kadang tuh aku kalau lagi yang udah banyak banget tuh sebenarnya kayak ngomong ke pasien tuh kasihan giginya, lebih kasihan. Aduh ya ampun kasihannya giginya ditopangin sama batu sekeras gini gitu kan, kayak gitu kasihan ya. Jadi kita kalau kita ketibanan berat aja tuh kan palanya pusing ya, apalagi gigi juga gitu. Makanya kenapa kalau dikarangnya Iya, ya makin benar tebel juga ya ya. otomatis lama-lama giginya pasti dia nggak kuat, jadi goyang dia pasti kayak gitu. Jadi makanya paling nggak Oh. ada atau nggak ada keluhan datang aja. 6 bulan tuh cuman bersihin paling cuman dikilik-kilik-kilik gitu doang. Kalau lagi nggak tebel malahan nggak ngilu sama sekali. Tapi kalau justru tebel itu tuh benar-benar ngilu banget. Makanya kadang aku suka bilanginnya ya kenapa baru datangnya pada saat tebel gitu. Kalau pada saat tebel gini pasti ngilunya minta ampun gitu. Tapi kalau pada saat dia cuman sedikit dibersihin nggak akan kerasa ngilu gitu. Makanya orang kan suka kayak datang, dok tapi saya tuh nggak kuat karena saya tuh nggak tahan ngilunya gitu kan, makanya saya datangnya setahun aja. Justru salah banget gitu kalau kayak gitu tuh. Kalau datangnya setahun ya makin lama makin tebel ya makin akan ngilu gitu untuk Makin ngilu ya. Oh, kayak iya benar gitu. juga ya. Makanya kadang-kadang kalau di scaling terus si terumbu karang itu tebel banget, kadang-kadang suka jadi si giginya berasa goyang gitu ya, karena memang ketarik atau memang dia keberatan sama si karang giginya sendiri ya, Iya, Bu jadi tuh Dok ya? ceritanya kalau karang giginya makin tebal itu kan otomatis dia neken ke giginya, terus neken gusinya kan di sini ada gusinya tuh. Ya gusinya ketekan kan, gusi kan jaringan lunak ya, ketekan sama benda yang keras ya otomatis dia pasti kalah kan. Jadi dia makin lama makin turun. Nah, kalau dia turun di dalam gusi itu ada Oh. tulang gigi. Nah, tulang penyangga di sini, tulang rahang di sini tuh kalau misalnya ada sesuatu benda yang akhirnya dia seharusnya tidak masuk, tapi dia masuk ke dalam gusinya, ya otomatis tulangnya tambah turun, 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 ya giginya nggak ada yang megang lagi, makanya dia goyang akhirnya, gitu. Oh gitu, makanya kalau habis scaling tuh berasanya, kosong banget nih gigi gitu ya. Ya, kayak tiba-tiba jadi kayak kosong, kayak bolong gitu kan. Padahal Iya, sebenarnya bolong. selama ini tuh yang nutupin tuh sebenarnya karang gigi gitu. Jadi aslinya gigi kita seperti itu sebenarnya. I see, I see. Wah, menarik nih, menarik. Ini ada pertanyaan juga nih, Dok, dari Mbak Suci. Dok, benar nggak sih kalau gigi kita dibehel itu bisa ngurangin penglihatan? Wah, ini mainan mitos atau fakta nih Nah, berarti. ini amat sangat mitos. Tidak ada hubungannya gigi sama mata tuh nggak ada. Jadi gini sih Tapi pernah sebenarnya. dengar nggak, Dok, mitos kayak gitu? Sering banget aku tuh tiap kali mau nyabut gigi atas ya selalu pasien aku, dok katanya kalau nyabut gigi atas ntar matanya jadi buta. Ya Allah gimana caranya aku kayak gitu. Aku tuh sampai bingung gitu kan, kayak aku maksudnya aku yang udah praktek 10 tahunan aja tuh selalu ditanyain kayak gitu tuh pusing. Apalagi dokter senior aku yang zaman dulu itu pasti lebih sering ditanyain lagi gitu kan. Jadi tuh mengasih tahu juga kalau misalnya nyabut gigi atas atau nyabut gigi itu tidak ada hubungannya sama syaraf mata. Jadi sebenarnya syaraf gigi itu justru pada saat dia masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kan gigi itu kan ada syarafnya ya. Jadi ada persyarafan disyarafin sama si aliran darah dari tubuh kita dan itu muternya ke jantung. Makanya kenapa dokter jantung rata-rata kalau mau operasi pasiennya pasti ngoper dulu ke dokter gigi karena takutnya nanti operasi tidak akan berhasil karena bakteri di dalam giginya masuk ke dalam pembuluh darahnya akhirnya muter ke jantung gitu. Jadi nanti akhirnya tidak berhasil nanti operasinya gitu. Jadi sih sebenarnya sama kayak prinsipnya ke mata. Jadi tidak ada nyambungnya persyarafan gigi sama persyarafan mata, itu masuk lubangnya sama tapi selangnya beda. Jadi tidak ada sentuhan sama sekali gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali kalau kita cabut gigi nanti dia akhirnya membuat matanya jadi bermasalah, itu tidak ada gitu. Justru yang ada ya itu tadi karena bakterinya muter ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam pembuluh darah, muter dialirin kan aliran dari darah dari jantung ke itu kan akan ke semuanya, ke mata iya, kemana-mana iya, itu iya nanti bikin peradangan yang ada seperti itu. Bukan dari, jadi bukan karena dia kenapa-napa di giginya akhirnya matanya jadi gimana tuh enggak. Jadi sih sebenarnya kalau bisa makanya kenapa dokter mata sering banget juga konsul dulu ke gigi, coba deh dicek dulu giginya ada masalah atau enggak, intinya sih gitu. Jadi nanti kalau dari matanya nggak ada tapi giginya pun nggak ada ya nanti baru dicari gitu kenapa sih sebenarnya penglihatannya mulai terganggu seperti itu sih. Oke nih, gara-gara malam hari ini ya kita jadi tercerahkan ya Ya dong, sama kan lumayan kan sama aku kan mitos. edukasinya harus tercerahkan. Cucok. Oke, lanjut Mbak Rani, selamat malam. Hai Dok, aku mau nanya dong.
Aku pernah kontrol ke klinik gigi. Better nggak sih dok kalau gigi ada case berlubang kecil, tapi disaranin nggak usah ditambal gitu. Tapi aku takut gitu dok, lubangnya makin melebar. Gimana dok? Oh, ini sih banyak banget sih sebenarnya. Jadi kalau kita tuh jadi dokter kalau ngelihat lubang itu biasanya kita tahu nih punya lubangnya itu tuh kelihatan sama kita tuh kira-kira potensinya dia akan ke depannya berapa bulan ke depan akan melebar atau tidak kita tuh bisa nebak. Kita kan agak cenayang dikit kan jadinya kan. Jadi kita ada bisa bilang kalau misalnya dia hanya list garis hitam tidak nyangkut sama alat kita itu nggak usah ditambal. Jadi makanya kenapa lubangnya Oh, kecil tapi itu dia hanya maksudnya ya masih di listnya aja intinya sih gitu. Jadi masih di fissure-fissure dataran kunyahnya itu aja itu kita nggak perlu tambal itu pun nggak masalah asal pasiennya tuh diedukasi kita ngasih edukasi kalau misalnya eh, asal rajin sikat giginya bersih di permukaannya itu harusnya lubangnya tidak akan semakin dalam intinya gitu. Tapi kalau list hitam mulai berbayang tuh ada abu-abu segala macam dan alatnya udah mulai nyangkut alatnya tuh yang runcing lancip gitu kayak kail gitu. Kalau itu dia nyangkut masuk itu kita wajib banget untuk nambal karena memang berarti di bawahnya sudah menggaung, sudah besar di bawahnya dari atasnya doang kelihatan kecil tapi sebenarnya di bawahnya tuh dia menggaung besar gitu. Itu wajib ditambal. Jadi kalau misalnya yang dibilang dokternya itu dia berlubangnya kecil, kalau misalnya aku sih sebenarnya intinya sih gitu, kalau misalnya nggak nyangkut itu nggak masalah sih, nggak usah ditambal, nggak apa-apa asal nanti sikat gigi yang bersih dan nanti 6 bulan lagi dicek dok. Waktu itu aku dibilangin di observasi nih gigi ini ada yang berlubang kecil tapi tidak perlu ditambal. Nanti dicek pas 6 bulan kemudian itu apakah makin dalam. Kalau dia nggak makin dalam ya berarti tetap emang nggak usah. Berarti dia karies terhenti namanya. Jadi tadi dia awalnya mau lubang tapi karena rajin dibersihin akhirnya si kumannya tidak jadi makin ke dalam. Akhirnya dia berhenti sampai di situ doang. Itu ada yang seperti itu. oh oke. Jadi memang tetap ya dilihat dulu dan Mm-mm. sebaiknya memang konsultasi lagi ke dokter gigi Iya, karena karena yang bisa secenayang-cenayang kita nggak bisa lihat juga kalau gigi yang nggak dilihat, gitu tetap aja. bener. Yang bisa memutuskan itu ditambal apa enggak ya cuma dokter gigi. Kalau kita kan nggak bisa Iya betul. sotoy-sotoyan gitu ya. Yang ada nanti kita ngorek-ngorek sendiri di depan cermin. Aduh, Bener, banyak banget bekas ininya makanannya. bener Baik, banget sih tapi tem- memang. teman-teman seru banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Boleh nih yang masih mau ditanyakan sekitar kesehatan gigi dan mulut boleh ya ditanyakan di kolom chat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Giliran Boleh aku banget. deh sekarang yang nanya. Apa tuh? Bu Dok, kalau gigi aku kan mungkin termasuk yang sensitif ya. Cuman Hmm. apakah sensitivitas gigi itu sorry salah. Apakah umur itu sejalannya usia gitu ya, menentukan si sensitivitas giginya gitu? Apakah makin tua makin meningkat gitu sensitivitas giginya? Soalnya kan kalau dulu kayaknya pas zaman kuliah lagi di scaling santuy-santuy aja gitu kan. Giliran makin ke sini kok kayak dikit-dikit, bentar dulu dok, dikit-dikit, bentar dulu, istirahat dulu. Kayaknya tuh berasa makin linunya tuh lebih gampang gitu, lebih berasa gitu. Apakah satu yang mempengaruhi sensitivitas gigi, satu usia, dan makanan juga apakah berpengaruh juga gitu dok? Gimana dok? Aku Sebenarnya takut banget soalnya kalau mau scaling. kalau dibilang ngaruh atau enggak sih sebenarnya cukup ngaruh ya kalau usia ya. Jadi kenapa dibilang semakin usia tapi itu enggak apa ya, enggak tok paten kalau emang itu karena itu. Jadi sebenarnya kita kalau ngomongnya kalau semakin usia itu kan kita berarti kan sudah menyikat gigi kita kan udah banyak banget ya. Jadi ada namanya lapisan gigi kita itu kalau tersikat giginya terlalu keras, lapisan giginya akan semakin tipis. Makanya Oh. kenapa orang itu, aku selalu nyaranin nggak usah keras-keras gitu, pelan aja asal permukaan giginya itu dia kena semuanya gitu. Kalau gitu kebayang aja sampai tua nanti pasti samping samping yang gusinya itu pasti udah cekung tuh dia. Nah, kalau pada saat dia cekung ya otomatis pasti semakin sensitif untuk dia dibersihin karang gigi segala macam gitu kan. Nah, juga kalau misalnya apa ya? Kalau tadi apa lagi satu lagi Mbak Cira? Selain itu, Makanan, apakah oh makanan, makanan oke. juga ngaruh ke sensitivitasnya gigi? Makanan juga ngaruh sih, Kak. Apalagi kalau suka konsumsi yang makanan yang banyak asamnya sih, sama yang keras-keras. Jadi kayak kaca. Aku tuh selalu bilang,
kayak kalau kacang tuh sebenarnya musuhnya dokter gigi karena entah kenapa tuh aku sebel banget setiap datang nanya giginya patah habis makan apa, habis makan kacang, habis makan peyek. Itu aku tuh kayak aduh, aku sih gitu doang kan. Oke, kalau bisa tuh jangan makan kacang sih sebenarnya. Mungkin kalau kacangnya yang lembek agak lunak dikit nggak terlalu keras gitu tuh mungkin nggak apa-apa, dan mungkin kalau nggak terlalu sering tuh juga nggak masalah karena kan kita nggak pernah tahu ntar tiba-tiba pas ada kacang yang keras ya ternyata si struktur giginya udah mulai agak menipis akibat mungkin tadi si sikat gigi segala macamnya terlalu keras atau gimana, jadi sampai berulang-ulang ya akhirnya kan dia makin menipis ya, otomatis kalau menipis lapisan luarnya ya bisa jadi nanti dia akhirnya pecah giginya seperti itu sih. Oh, I see. Berarti tadi makanan-makanan yang keras juga berpengaruh ya. Berasa banget sih, Dok. Soalnya dulu tuh kayaknya aku hobi banget ngunyah es batu. Sekarang udah Nah itu berasa. juga ngaruh sih. Kayak ngunyah es batu dikit tuh udah, aduh, lindu banget gitu. Jadi Iya. berasa banget kayaknya makin tua gigi gue makin sensitif nih kayak hati Ya gue gitu. emang itu ngaruh banget. Aku juga soalnya aku juga nggak masalah kalau makan es krim tuh kayak langsung gigit keletak gitu tuh cek aja Iya, gitu. Sekarang tuh benar. beneran kayak di ujung lidah dulu terus baru ini gitu. Emang kayak gitu. Jadi kayak emang karena kita tuh ya itu tadi gerakan sikat gigi kita yang soalnya aku tuh sering banget case-nya tuh nemu kalau udah semakin tua tuh sering banget itu tuh si giginya itu di deket gusi-gusinya itu tuh dia mereka terkikis, jadi dia cekung banget kayak abrasi kalau bahasa kita ngomongnya abrasi. Jadi kan harusnya leher gigi itu dia lurus tapi di sini dia ada cekungan cekluk-cekluk gitu. Nah, itu tuh dia justru kalau deket leher gigi itu dia bagian paling sensitif gigi. Jadi kalau itu dia kebuka ya otomatis giginya semakin akan ngilu gitu. Oh my God, terbukalah ya. Wawasan baru, ilmu baru, dan pengetahuan baru juga Coba ya coba ternyata. diganti sikat gigi aja Mbak Citra pakai yang ada bulunya yang halus itu tapi pelan-pelan aja jangan. Jadi kalau sikat gigi Oh sih kita iya selalu nyaranin benar. tuh nyari yang extra soft aja bulunya. Jadi jangan yang medium atau yang hard apalagi. Minimal tuh soft atau extra soft aja. Jadi dia pelan gitu. Jadi apalagi kalau udah ngeliat si sikat giginya tuh bulunya tuh udah sampai keriting banget. Nah, itu tuh udah harus diganti. Berarti tuh sikat giginya kan kuat banget, kenceng banget ya. Benar, benar, Itu benar, udah benar. salah banget sih perilaku sikat gigi seperti itu tuh udah salah banget gitu. Jadi makanya kita selalu ngingetin pelan-pelan aja gitu. Jadi mau nanti pun si leher giginya yang terbuka akhirnya kita tutup tambelan ya kalau cara sikat gigi masih seperti itu ya akan terkikis lagi juga tambelan kita jadi percuma gitu. Jadi harus dari dirinya sendiri untuk merubah si kebiasaan buruknya itu sebenarnya gitu. I see, kebaca sih sekarang karena kebiasaan aku kayak gitu, Dok. Ya nggak Oh gitu. nampol gitu kalau sikat giginya nggak Jangan. Karena oke, kasihan nanti wow. giginya belum sampai tua nanti giginya udah sensitif banget udah linu banget nanti. Mulai sekarang sikat giginya yang lemah gemulai aja ya. Iya, Oh, yang ganti cantik sikat aja. giginya sama yang berbulu ya, yang halus. Iya, sebenarnya sih kalau sikat gigi sambil Wow. ngaca sih, sambil ngaca sambil dilihatin udah semuanya tuh udah kena atau belum. Makanya sambil pelan-pelan aja, jadi ntar permukaannya kena bersih gitu. Jadi nggak perlu, jangan sambil nyanyi tapi kemana-mana terus nggak kerasa gitu, gitu kan kencang-kencang ya udah akhirnya giginya terkikis lah intinya gitu. I see. Wah, makasih banget nih. Aku jadi langsung dapat mindset baru mengenai kesehatan gigiku. Iya, Oke. coba dong yang lain ada yang mau nanya lagi nggak biar ini lagi terbuka juga supaya jangan takut ke dokter gigi. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi di kolom chat? Kalau tidak ada, aku mau lempar satu ke pertanyaan lagi, pertanyaan pertanyaan terakhir. Kalau dari teman-teman nggak ada, aku mau melempar satu pertanyaan terakhir. Dok, ngomongin soal, apa namanya, cairan kumur-kumur gigi itu loh. Sebenarnya dari rekomendasi dokter gigi sendiri, apakah, lebih baik yang ada alkoholnya atau yang tidak ada alkoholnya? Karena kalau kalau aku pribadi, aku pakai yang beralkohol nih, Dok, ya. Tapi, maksudnya aku juga ada ketakutan apakah nanti akan mengganggu sensitivitas gigiku, lagi-lagi karena sensitifnya. Tapi soalnya kalau pakai yang beralkohol tuh jadi berasa bersih aja dan wangi gitu. Pernah sekali-kali pakai yang nggak beralkohol kayaknya nggak nampol gitu, nggak berasa dibersihin gitu. Nah, Hmm. rekomendasi dari dokter gigi sendiri gimana? Sebenarnya balik lagi sih kalau kita nyaranin kalau mau pakai obat kumur itu tergantung kebutuhan, sesuai kebutuhan. Karena kan obat kumur itu tidak sesuatu obat yang dipakai harus setiap hari sebenarnya gitu ya. Balik lagi tadi aku Mmm, bilang di dalam rongga mulut kita tuh kita punya namanya flora normal atau bakteri yang normal di dalam rongga mulut gitu.
begitu ketemu alkohol kan mindset alkohol adalah dia membunuh kuman bakteri ya, apapun kumannya itu pasti akan terbunuh gitu. Jadi takutnya kalau terlalu sering konsumsi yang banyak ada alkoholnya ya flora yang normal di dalam rongga mulut itu ikutan terbunuh, intinya sih seperti itu. Jadi kalau aku tuh nyaranin makanya kenapa sesuai kebutuhan. Jadi kalau emang gusinya lagi radang boleh dipakai. Tapi kalau lagi nggak radang mendingan nggak usah karena buat apa gitu. Jadi daripada ntar tiba-tiba pada saat lagi butuh ternyata dia tidak bisa mempan lagi, intinya sih gitu. Kalau ditanya better yang alkohol atau non alkohol, sebenarnya sih tergantung orang ya. Kalau aku sih nggak terlalu suka yang pakai alkohol karena menurut aku tuh ya itu tadi karena membunuh si flora rongga di dalam mulutnya itu. Aku lebih suka pakai yang non alkohol yang antiseptik aja itu pun kalau Mm-mm. kan kayak gitu. Oke, jadi nggak harus selalu setiap hari ya. Yang penting kita Nggak yang harus. setiap harinya sikat gigi 2 kali Iya, sehari, pagi dan malam betul. hari, Kalau teman-teman minum ya. air putih aja, jadi biar sisa makanannya sama sisa makanan, minum-minumannya pun dia langsung ketelan kan bersih, jadi ntar mulutnya juga nggak lebih bau, jadinya gitu sih. Oke. Nah, teman-teman, kalau boleh aku tarik beberapa poin-poin penting ya malam hari ini dari materi kita bersama dokter gigi malam hari ini adalah eh, makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan makanan yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut itu makanan yang berserat dan juga buah-buahan, ya itu kayaknya udah diingetin ya setiap Ya, itu hari. selalu, aku aja sering kena semprit kayaknya sama coach seratnya, seratnya, oh iya, aku juga gitu. Dan juga jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan air mineral setiap hari minimum 2 liter. Karena itu juga selain menyehatkan tubuh kita, tapi juga berpengaruh baik terhadap kesehatan gigi dan mulut. Yang terakhir, jangan lupa selalu cek ke dokter gigi 6 bulan sekali minimal ya. Iya, itu Jangan penting banget sih. denial-denial, gigi gue nggak kenapa-napa Itu kok. dia, Padahal ntar tiba-tiba padahal datang-datang udah parah banget lagi kan. Benar. Padahal belakangnya tuh karang giginya banyak, padahal giginya agak bengkok-bengkok sedikit, jadinya ngunyahnya nggak nyaman gitu ya. Jadi, jangan takut dan jangan ragu untuk cek ke dokter gigi ya, teman-teman ya. Iya benar. Sama satu lagi sih intinya sih kalau kita cek sedini mungkin tuh biasanya makanya kenapa mungkin orang mindsetnya ke dokter gigi tuh mahal gitu kan ya karena kan memang ya pada saat nanti gigi udah lebih parah ya otomatis biaya yang keluar kan akan lebih banyak gitu daripada pada saat rutin cek hanya scaling tapi ternyata ada lubang kecil ya itu kan langsung ditambal gitu. Tapi ntar kalau tiba-tiba lubangnya udah nunggu gede tiba-tiba harus dicabut kah gitu. Nanti kan kalau udah ompong itu kan tidak menyelesaikan masalah ya sebenarnya kan kadang-kadang di gigi dicabut itu mungkin menyelesaikan gigi yang sakit saat itu, tapi untuk gigi yang lainnya itu tidak menyelesaikan masalah karena begitu tetangganya hilang, pasangan hidupnya hilang, dia nanti giginya bergeser gitu. Nanti giginya malah jadi goyang segala macam. Jadi kalau gigi itu kayak pasangan hidup juga, nggak ada tetangganya, nggak ada pasangannya, ya otomatis nanti dia rusak jadinya gitu. Makanya Nggak kenapa kita semangat perlu lagi mikir. gitu ya buat berdiri tegak. Nah, kan nggak punya lagi sandaran hidupnya begitu pasangannya tengah-tengahnya hilang nggak ada sandarannya lagi dia kan pasti kan nanti dia giginya lama-lama dia miring gitu ntar dia kayak menara apa tuh dia yang kalau zaman Bisa. dulu kita SD udah bisa nanti dia miring lama-lama dia goyang kayak gitu ntar lama-lama ke depan bermasalah segala macam intinya sih gitu Benar-benar. jadi sedini mungkin dicek sih sebenarnya memang mungkin lebih aman jadi misalnya cost yang keluarin juga nggak sebesar yang tiba-tiba nanti giginya udah makin parah itu cost-nya akan semakin besar pasti memang ya karena memang kenapa ya perawatan gigi mahal ya karena memang dari dasarnya bahan-bahannya tuh emang dari sananya udah mahal gitu dan alatnya memang mahal ya seperti itu. Tuh, dengerin dari dokter Gitu. giginya Jadi langsung. bukan karena emang